بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa itu maksudnya apa ya? Buka ya? Oh ya. Masya Allah. Senang ibu-ibu? Astagfirullah. Jangan datang dari jauh-jauh mau lihat syekh ini. Mau lihat syekh atau dengerin ceramah ini? Dua-duanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sebenarnya acara ini malam saya minta tolong dari panitia kalau bisa di cancel aja. Kenapa? Karena kelihatan ini suara saya hampir habis, kurang. Gimana cara isi ceramahnya? Tapi kata panitia jangan. Ratusan jamaah sudah nunggu, bukan satu masjid, dari beberapa masjid. Betul ya? Tapi sayang sekali suara saya kurang. Masih ada yang nubrul, berarti suaranya enggak sampai ini. Enggak bisa saya ceramah, ada yang ceramah juga di belakang ini. Biar sepakat dulu. Saya yang bicara atau ibu-ibu? Siapa ya? Yakin? Coba-coba kita tes dulu. Ya, lumayan masih ya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kalau antum ngomong itu mengganggu jamaah yang lain dan juga suaranya enggak sampai. Ya, kalau suara saya normal ya bisa ya semangat insyaallah lebih besar dari suara ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu ini saya harap semuanya bersyukurlah kepada Allah ketika diberikan taufik kemudahan bisa hadir di majlis. Tetapi usahakan majlis itu, karena majlis itu majlis mulia, majlis agung, majlis yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bangga dengan majlis ini dan semua yang hadir. Karena itu perlu kita berusaha menghormatilah majlis ini, menjagalah kesempatan ini, kita dengar baik-baik ilmu yang dari ustaz, dari ulama, dari syekh, ya, agar kita mengamalkan. Karena yang kita dapat di majlis bukan hanya ilmu, bukan, ada selain ilmu, ada yang lebih besar daripada ilmu yang bisa dapat di majlis. Apa itu? Rahmah, hidayah, barakah yang diturunkan oleh Allah di majlis ini. Walaupun di antara jamaah tidak begitu mengerti, misal tidak ya keilmuannya terbatas atau apa ya, tetapi yakin kehadiran di majlis mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan barakah di majlis ini. Karena itu usahakan hadir dengan rendah hati, jangan tawadhu, ya, fakir ilmu, ingin mendapatkan rahmat dan hidayah Allah di majlis ini. Semoga ya Rabb tidak ada di antara kita pulang ke rumah dari majlis ini kecuali mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu majlis, bayangkan Bapak Ibu hadirin hadirat, dalam satu majlis, sebelum selesai majlis ini, sebelum bubar, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kemuliaan majlis ilmu. Karena itu saya harap tenang Bapak Ibu semua, ya, kita tenang sebentar lagi, insyaallah enggak lama.
Ya, paling-paling sampai subuh lah. Ya, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan ketua pelaksana acara ini. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Wabil khusus saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Camat atas kehadiran beliau, dan yang kami hormati, kami muliakan Pak Kapolsek hadir. Bersyukurlah kepada Allah mengizinkan kita mengadakan acara ini. Semoga ya Rab, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan seluruh aparat pemerintah yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aparat pemerintah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid, khususnya Masjid Al-Munawwarah ini, dan seluruh masjid-masjid sebelah yang datang mengajak seluruh jemaah, ya, para alim ulama, para imam, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, kepala desa yang hadir atau siapa saja. Saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu. Saya tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada semua. Semoga ya Rabb semua yang hadir di majlis yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, saya ingin menyampaikan nasihat. Nasihat itu, saya dapat nasihat itu dari dulu, dari ayah saya. Nasihat itu untuk saya, untuk kakak dan adik saya semua. Beliau menasihati kepada kita, anak-anakku, dua amalan jangan tinggalkan. Kesibukan kalian apapun, jangan sampai tinggalkan dua hal ini. Keburukan kalian apapun, jauh dari Allah, banyak masalah, banyak dosa, banyak maksiat, belok kanan, belok kiri, di sini, di sana. Dua amalan ini jangan tinggalkan. Salat dan Quran. Salat dan Quran. Karena selama menjaga dua amalan ini dijaga oleh Allah. Walaupun belok kanan kiri, pasti suatu saat Allah kembalikan kita ke jalan yang lurus. Saya tidak pernah melihat seorang yang betul-betul menjaga salat dan jaga Al-Quran kecuali di akhir hayat beliau diberikan hidayah, dia menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Karena selama menjaga ini ada harapan. Walaupun banyak kesalahan, banyak dosa, ya, tapi selama menjaga salat, khususnya salat fardu, artinya ada harapan. Ya Allah, saya banyak salah, tapi saya tidak bisa jauh darimu ya Allah. Tolong ampunilah kami. Ada harapan dalam hati. Selama ada harapan, Allah mencintai seorang itu. Selama menjaga hubungan dengan Allah. Karena salat itu namanya apa? Salat. Apa artinya salat? Tahu silatul rahmi? Silat ar-rahmi, tahu enggak? Apa artinya silatul rahmi? Silah artinya menjaga hubungan dengan keluarga kerabat. Itu silah, menjaga hubungan. Salah menjaga hubungan dengan Allah. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah terputus. Walaupun, bayangkan saudara, walaupun hanya 5 waktu saja. Karena itu ayah saya wasiatkan, silakan bebas, mau kemana saja, ya, tapi tolong jangan tinggalkan salat. Karena beliau yakin kalau selama menjaga salat aman, selamat. Selama menjaga salat. Bayangkan ada hadis. Terima kasih. Ini apa, air putih ya? Tidak ada jus mangga atau kopi. Terima kasih. Bayangkan, salat itu, saya kasih kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, tiba-tiba masuk orang
Arab, orang Badui, orang kampung, orang desa. Ini desa kan? Lurah. Ya, orang maksudnya orang itu jauh dari kota, ilmunya kurang, terbatas. Datang beliau tanya, ya Rasulullah, "Madza faradallahu alaina min as-salah?" Allah mewajibkan bagi kita salat itu apa? Berapa kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal, 5 salawat fil yawmi wal laylah. 5 salat dalam satu dan malam hari. 5 kali. Beliau tanya lagi, wa hal alayya ghayruha? Apakah wajib bagi saya salat selain 5 waktu? Nabi SAW menjawab, la, tidak, illa an tatawwa', kecuali mau tatawwu', nafilah, sunnah ratibah, amal salih lain, itu boleh. Tapi yang wajib hanya 5 fardu. Hadis ini panjang. Setelah selesai, beliau mau keluar, tapi sebelum keluar dari masjid, beliau ucapkan apa? Bayangkan. Kata beliau, saya tidak mau menambah. Karena Rasulullah menawarkan, kecuali mau tambah amal saleh. Betul? Kata beliau, saya tidak mau menambah. Kok aneh sekali ini kan? Saya tidak mau menambah. Bayangkan kalau punya adik, punya teman, ayo kita salat sunnah dulu. Saya tidak mau. Kok tidak mau? Ya tidak mau. Itu kata fulan ini, saya tidak mau. Sahabat kaget. Kok masa tidak mau? Kira-kira respon Rasulullah apa? Nunggu Rasulullah. Sebelum kita berani bicara apapun, kita nunggu Rasulullah responnya apa. Tapi kata fulan ini, saya tidak mau menambah dan saya tidak berkurang. Saya tidak mau menambah, tapi saya jamin tidak berkurang. Artinya apa? Artinya salat itu wajib. Saya saksi, saya jamin ya Rasulullah, saya janji ya Rasulullah, salat 5 waktu saya betul-betul menjaga, tidak berkurang. Tapi kalau nambah saya tidak mau. Itu makna. Sahabat kaget menunggu karena Rasulullah dengar. Kata Rasulullah apa? Respon Rasulullah apa? Kata beliau, fulan ini ahli surga. Fulan ini ahli surga. In sadaq, kalau dia jujur, kalau dia serius menjaga salat, walaupun tidak menambah amal saleh, salat sunnah qabli ba'di dan lainnya, dia ahli surga. Dari situ kata ulama, salat 5 waktu menantar kita ke dalam surga. Karena bayangkan, antara salat dan salat diampuni oleh Allah. Setiap salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, "Law anna nahran bi babi ahadikum." Jika di antara kalian depan rumah ada sungai. Ada apa? Sungai. Qal yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marat. Setiap hari mandi di sungai itu 5 kali. Hal yabqa min daranihi shay? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apakah orang itu masih ada kotoran dalam dirinya, tubuhnya? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak mungkin. 5 kali sehari pasti orang itu bersih. Bayangkan 1 kali mandi atau 2 kali setiap hari merasa segar, bersih, suci, betul enggak? Apalagi 5 kali. Sahabat menjawab, la ya Rasulullah, la yabqa, pasti orang itu tidak ada kotoran. Nabi SAW kata, itu seperti salat 5 waktu. Artinya apa? Yang menjaga salat 5 waktu dibersihkan oleh Allah. Tidak ada kotoran dosa dan maksiat. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis sahih lainnya. Coba dengar, saya sangat suka hadis ini, jujur saja. Nabi SAW berkata dalam hadis, قال إنكم تحترقون وتحترقون. Kalian terbakar dan terbakar. Maksudnya apa terbakar? Kalian melakukan dosa.
Karena dosa itu bagian dari azab. Kalau tidak sempat bertaubat sampai mati, nanti pasti terbakar di api neraka. Karena itu dosa dan maksiat itu bagian dari api neraka. Karena itu Nabi SAW, orang yang selalu berdosa itu sebenarnya terbakar dia. Qal innakum, kalian tahtariqun wa tahtariqun, kalian terbakar dan terbakar. Artinya di pagi hari melakukan dosa ini, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja. Qal fa idza shallaitumudh dhuhr, kalian salat zuhur. Salat zuhur, qal ghasalatha, salat itu mengampuni dosa semua. Sudah bersih. Tidak bisa, enggak usah terbakar lagi. Sudah bersih. Setelah salat kita pergi lagi ke kantor, ke rumah, ke dunia, bisa dosa lagi. Karena selama di dunia enggak mungkin lepas dari dosa. Banyak godaan, syaitan, fitnah, hal-hal yang lain. Nabi SAW ulangi lagi. Qal fatahtariquna wa tahtariqun, kalian terbakar lagi. Fa idza shallaitumul 'asr, kalian salat asar, ghasalatha, salat mengampuni dosa kalian. Artinya tenang, insyaallah tidak ada yang terbakar di antara kita. Ba'da salat asar tahtariqun wa tahtariqun, kan balik lagi ketemu teman, ketemu fulan di sana. Fa idza shallaitumul maghrib, kalian salat maghrib, ghasalatha, salat itu mengampuni, mencucikan segala dosa kita, membersihkan semua. Fatahtariqun wa tahtariqun, masih belum. Antara maghrib dan isya, ke sini, ke sana, ke sini. Fa idza shallaitumul isya, kalian salat isya. Alhamdulillah kita sama-sama tadi salat isya kan? Qal fa idza shallaitum, ketika kalian salat isya, ghasalatha, mengampuni dosa kalian. Terus kemudian kalian tidur, fala yuktab alaikum syai', kalian setelah isya biasanya tidur, tidak tertulis dosa apapun, aman, diampuni oleh Allah. Selesai melalui wasilah salat 5 waktu. Karena itu hadirin hadirat, ikhwah akhwat, barakallahu fikum, itu paling utamakan salat. Jadikan salat prioritas kita dalam kehidupan. Kenapa saya sampaikan kepada jamaah? Mungkin ada yang berfikir, Syekh, alhamdulillah jamaah yang siap datang dari jauh-jauh, apalagi sampai malam mereka berkenan duduk di majlis ilmu, pasti semua menjaga salat fardu. Tak mungkin di antara jamaah yang meninggalkan salat fardu. InsyaAllah. Itu harapan kita. Itu dulu saya berfikir seperti itu. Saya berfikir jamaah itu biasa, tidak mungkin di antara jamaah yang hadir di masjid ada yang tinggalkan salat. Siapa yang tinggalkan salat? Orang yang jauh dari masjid, jauh dari orang baik, jauh dari orang saleh, beriman, atau siapa yang di jalan di mana yang belum pernah punya teman, belum pernah dengar tausiah ceramah. Kalau mereka enggak salat, wajar, mereka enggak pernah dengar tausiah atau mau'izatun hasanah. Tapi orang yang rajin hadir majlis enggak mungkin. Tapi ternyata ada. Banyak di antara jamaah saya dengar biasanya ya kadang-kadang tinggalkan salat. Pernah di majlis ta'lim, ada seorang yang biasa hadir majlis ta'lim, rajin hadir majlis ta'lim. Saya kenal baik dia. Salah satu hari beliau datang minta doa. Syekh, mohon doanya. Ya, Syekh, doanya apa? Biasanya kalau minta doa, ya semoga dimudahkan urusan saya, ya saya sedang ada ujian, semoga lulus, ya, atau semoga dapat jodoh, ya. Orangnya masih muda ini. Kata beliau, mohon doanya, saya jaga salat. Saya kaget. Langsung kalau salat agak tegas sedikit. Kok salat? Maksudnya apa?
Antum salat enggak ini? Enggak Syekh, tenang. Saya salat. Tapi salat bolong-bolong. Salat apa? Tahu bolong-bolong? Saya kurang tahu. Jujur, ketika beliau kata salat bolong-bolong, saya kurang tahu. Itu dulu beberapa tahun, masih terbataslah bahasanya. Salat bolong-bolong, apa itu? Saya kurang tahu ini. Yang saya tahu, salat subuh, salat duha, salat zuhur, asar, qiyamul lail. Salat bolong-bolong itu apa? Tolong ajarin, saya belum pernah ini. Kapan waktunya? Kata beliau, enggak Syekh, bukan. Bolong-bolong itu artinya kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak. Begitu jawabannya sambil dia senyum. Seperti jangan kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Saya kata, kok masa bisa senyum? Bisa senyum? Ini musibah, saya bilang. Ini musibah. Wallahi musibah besar bagi seorang yang kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak. Musibah lebih besar dari musibatul maut. Musibah lebih besar dari musibat orang yang hartanya hancur, rumahnya hancur. Itu musibah lebih besar. Bukan dari saya, itu sabda Rasulullah SAW. Saya jelaskan hadis ini. Kalau di antara kita baru dapat musibah, misal salah satu keluarga meninggal, ayah, ibu, atau anak, atau istri, suami meninggal, kira-kira bisa senyum dia enggak ini? Bisa enggak? Saat meninggal itu bisa enggak? Datang ketemu ustaz, ketemu syekh, ayah saya meninggal. Bisa enggak? Enggak mungkin, betul enggak? Dia sedih, menangis terus, betul enggak? Karena musibah. Atau hartanya, mobil, atau rumahnya terbakar atau hancur. Bisa dia senyum enggak? Rumah saya terbakar ini, terbakar. Enggak mungkin, betul enggak? Pasti dia sedih, ya Allah, inna lillahi wa inna. Karena musibah. Itu musibah lebih ringan daripada satu fardu keluar waktunya belum melaksanakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang meninggalkan satu fardu, contohnya salat asar, beliau bersabda dalam hadis, qal fa ka'annama watara ahlahu wa malah, seakan-akan dia keluarga dan hartanya semuanya hilang. Seluruh keluarga, bukan salah satunya, seluruh keluarga dan seluruh hartanya tiba-tiba hilang semua, hancur, mati. Itu masih lebih ringan daripada satu fardu keluar belum melaksanakannya. Bayangkan. Karena itu wasiat bukan dari ayah. Rata-rata ulama guru mewasiatkan kepada anak-anak dan murid, salat jangan tinggalkan. Apalagi salat itu, wallahi saudara bapak ibu, salat itu kunci rezeki. Kunci rezeki. Punya hajat, punya masalah, punya keinginan, punya harapan. Ini kita punya Allah. Kapan saja, bukan hanya salat 5 fardu. Kapan saja, ambil air wudu, salat 2 rakaat, minta hajatnya kepada Allah. Kapan saja minta hajat. Salat itu bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa melaksanakan salat. Umat-umat terdahulu semuanya Allah mewajibkan salat. Walaupun bukan seperti kita salat 5 waktu, tapi masing-masing mereka memiliki ada kewajiban salat. Sampai setiap Nabi dan Rasul ketika punya hajat, inilah punya hajat, punya harapan, punya keinginan, lari kepada Allah. Allah membuka pintu-pintunya. Silakan yang punya hajat. Bayangkan kalau Baba Camat
Berikan pengumuman kepada seluruh warga. Siapa yang punya hajat, punya masalah, yang butuh duit, butuh uang, butuh rumah, silakan datang ke Bapak Camat. Kira-kira ramai enggak kita datang? Kira-kira Bapak Camat bisa enggak dia mampu menyelesaikan hajat kita semua enggak? Anggarannya enggak cukup kayak ini. Enggak mungkin, betul enggak? Apalagi banyak di antara kita hajatnya bukan uang, bukan duit, minta jodoh. Masa datang ke Bapak Camat minta jodoh, minta keturunan, minta diampuni oleh Allah. Berarti hajat apapun lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita. Setiap malam Allah memanggil kita. Bayangkan berumuman itu setiap malam. Ya ibadi man lahu hajat. Wahai hamba-hambaku, siapa yang punya hajat, siapa yang punya masalah, silakan. Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa, aku ijabah doanya. Man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang minta ampunan, aku menampuni dosanya. Setiap malam Allah memanggilkan kita. Kira-kira kita terima enggak? Minta enggak? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabiullah Zakaria alaihi salam, 100 tahun belum punya anak dan keturunan. 100 tahun. Salah satu hari beliau masuk melihat Sayyidatuna Maryam alaihi salam sedang ibadah, salat, di depannya ada buah, ada makanan. Tapi makanan itu bukan Zakaria yang antar. Biasanya Zakaria alaihi salam yang antar makanannya. Tapi dia melihat makanan yang beda. Bukan makanan yang biasa. Beliau kaget. Langsung dia tanya, "Anna laki hadha?" Dari mana wahai Maryam itu? Dari mana makanannya? Dalam Al-Quran, "Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa." Dia melihat ada rizki, ada makanan. Langsung dia tanya, "Anna laki hadha?" Dari mana? Jawaban dari Maryam alaihi salam, qalat, "Huwa min 'indillah." Itu dari Allah. Itu langsung, iya langsung, tanpa berantara sama sekali, tanpa sebab, tanpa ada sebab, tanpa berantara, langsung dari langit. Berarti yang antar malaikat, bukan melalui manusia. Oh, mubasyarah, langsung Zakaria melihat, oh, dia yakin, berarti Allah Maha Kuasa. Yakin, berarti tanpa berantara, tanpa sebab, Allah bisa. Langsung hunalika, saat itu Zakaria lari salat, minta hajat. Hajatnya apa? Saya minta anak keturunan. Umurnya sudah 100 tahun. Enggak mungkin itu. Istrinya enggak pernah hamil, enggak mungkin. Tapi kan dia lihat, walaupun tidak mungkin, tapi Allah bisa. Ini contoh dia di depan mata. Langsung dia salat, udah yakin Allah Maha bisa, Allah Maha Kuasa. Langsung salat. Belum selesai salatnya, Allah menurunkan malaikat. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun. Malaikat memanggil Zakaria sedang salat, qaim, berdiri. Anna Allah yubashshiruk. Wahai Zakaria, Allah berikan kabar gembira. Istrinya hamil. Anak namanya Yahya. Ismuhu Yahya. Nama langsung dari Allah. Bayangkan, berarti melalui wasilah salat itu tidak ada istilah mustahil. Berarti salat bukan sebagai Allah membebankan kita, Allah memberikan solusi terbaik bagi kita. Silakan. Karena itu hadirin, jangan tinggalkan salat dan yakin melalui salat itu mendatangkan rezeki, mendatangkan keberkahan. Allah memudahkan segala urusan. Minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga ya Rabb tidak ada di antara kita yang tinggalkan salat. Apalagi kaum laki-laki, khususan di masjid, usahakan di masjid. Karena masjid ini membangun untuk apa? Untuk memakmurkannya, bukan untuk meninggalkannya. Ya. Semoga Allah berikan taufik bagi kita semua untuk selalu menjaga salat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Al-Quran. Kalau ingin menjadi mulia di sisi Allah, dunia akhirat, jagalah Al-Quran. Artinya apa jaga Al-Quran? Artinya hafal cek? Bukan. Walaupun di antara kita belum mampu hafal Al-Quran, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting jangan sampai belum menjaga hubungan dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, walaupun membaca saja, karena saking dekat dengan Al-Quran, Al-Quran memuliakan kita. Bukan itu saja, hajat kita dikabulkan oleh Allah melalui wasilah Al-Quran. Saya kasih amalan Bapak Ibu, baca Al-Quran, hadirkan hajatnya. Setelah baca, minta hajatnya dari Allah. Buka Al-Quran, baca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Yasin, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam Al-Quran 30 juz, baca. Niat saya, ya Allah, ana bikin sesuatu, punya hajat, punya masalah, ya Allah mudahkan, selesaikan masalah ini. Baca, setelah selesai bacaannya, doa. Ya Allah, tolong ya Allah. Nabi SAW bersabda, qal iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, wasalullaha hajatikum, dan minta hajatnya dari Allah. Bacalah dan minta hajat kepada Allah Subhanahu. Berarti Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya pahala kebaikan yang kita bisa dapat melalui wasilah Al-Quran, melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah Al-Quran. Hajatul dunia maupun hajatul akhirat. Apalagi di akhirat nanti, selama kita dekat dengan Al-Quran, walaupun hanya membaca, Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Syafaat. Walaupun belum hafal, tapi hanya membaca, baca dekat. Karena Nabi SAW bersabda, qal iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Al-Quran memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat. Kita di dunia punya sahabat, betul enggak? Punya sahabat enggak? Apa artinya sahabat? Artinya kenal baik, kenal lama, dekat dengan kita, betul enggak? Itu namanya sahabat. Bukan orang yang baru ketemu atau jarang ketemu, ini fulan sahabat kami, bukan. Sahabat itu artinya akrab, betul enggak? Dekat dengan kita. Kalau kita akrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, jadi sahabat. Walaupun setiap hari sedikit, bukan banyak, walaupun 1 juz, walaupun 1 jam, tetapi setiap hari menjadi sahabat. Bayangkan, saya kasih contoh. Alhamdulillah malam ini ketemu Syekh di Masjid Al-Munawwarah ini. Sudah kenal Syekh belum ini? Dari tadi ketika Syekh datang sebelum Isya, langsung jemaah, oh ini Syekh Muhammad Jabir, betul enggak? Ya, mungkin dari TV, dari media, dari spanduk sudah lihat Syekh. Ketika lihat Syekh, oh sudah tahu, kenal. Ketika lihat Syekh di jalan di mana-mana, kenal. Kemarin saya masuk supermarket, saya enggak pakai baju, enggak pakai surban. Saya mau beli sesuatu, ada seorang ibu, oh ini Syekh Muhammad Jabir ini. Syekh. Saya kasih contoh, kalau misal di antara jamaah ketemu Syekh di luar, kenal kan?
Kalau misal pergi haji dan umrah di sana, misal di luar negeri, ke Madinah atau Makkah. Pernah haji umrah belum ini? Kayaknya belum ini ya. Semoga Allah berikan rezeki luas barakah bagi semua jemaah bisa pergi haji dan umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa adalah senjata seorang mukmin. Jangan putus asa. Hajat apapun hajat kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Jangan lihat kemampuan kita, lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jemaah sedang haji dan umrah di sana, tiba-tiba ibu-ibu lihat di Madinah Syekh Muhammad Jabir. Oh, ini Syekh Muhammad Jabir ya? Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Jabir kan? Iya. Syekh kenal saya? Enggak. Betul enggak? Syekh, saya jamaah Masjid Al-Munawwarah. Masjid Al-Munawwarah yang mana ini? Saya enggak hafal, isi banyak masjid di sini, di sana. Saya tadi sama tim beberapa hari kita hitung, selama 2 tahun lebih dari 1000 masjid kita isi. Masya Allah, kita enggak bisa hafal. Kok Syekh enggak percaya? Ini, saya dapat foto sama Syekh ini. Akhirnya keluarkan handphone. Ini fotonya. Dicari-cari. Oh ini. Ini foto sama Syekh. Ini Syekh Muhammad Jabir kan? Iya betul, ini saya. Tapi ini siapa? Enggak kenal ini. Kenapa enggak kenal? Karena baru ketemu sekali. Walaupun ketemu beberapa kali, bisa jadi lupa. Betul enggak? 2 minggu lalu diundang di Palembang. Ketika saya sampai bandara, tim panitia memberikan salam. Syekh Fulan yusallim alaik. Ada Bapak Fulan memberi salam kepada Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh kenal kan? Enggak kenal saya. Tapi waalaikumsalam. Syekh pernah isi di tempat beliau? Saya? Iya. Coba lihat foto. Kalau lihat foto mungkin Syekh kenal. Ditunjukkan fotonya. Saya lihat. Enggak kenal ini. Syekh sudah isi 3 kali katanya. Di masjid beliau, di rumah beliau, di kantor beliau juga. 3 kali. Saya? Iya. Kapan? 2 tahun lalu katanya. Oh iya pantas itu. Saya lupa pasti. Karena lama enggak ketemu bisa jadi lupa. Itu makna sahabat Al-Quran. Itu makna sahabat Al-Quran. Kalau sering ketemu Al-Quran, pasti Al-Quran kenal baik kita. Kalau jarang ketemu Al-Quran, Al-Quran enggak kenal kita. Nanti yaumul qiyamah, bayangkan. Kalau misal, bayangkan. Kalau ayah ibu berdiri, ya, mencari istrinya, enggak ketemu di sini. Betul enggak? Karena banyak. Nanti di yaumul qiyamah, antara miliaran manusia, bukan ratusan, miliaran, Al-Quran datang mencari sahabatnya. Ketika melihat dari jauh, melihat wajah ayah, wajah ibu, wajah fulan, wajah fulana, langsung Al-Quran kenal. Oh, ini fulan, ini sahabat saya. Terus setelah itu dalam hadis Al-Quran berkata, Al-Quran berbicara, ya Allah, fulan ini sahabat saya. Ya Allah, fulan ini sahabat saya. Saya kenal baik. I'dzan li ashfa' lahu wa adkhiluhu jannah. Ya Allah, izin aku berikan syafaat kepada fulan ini, saya antar ke surga. Al-Quran minta, ya Allah, sampai Al-Quran dalam hadis qal, aku bersaksi ya Allah, fulan ini sering membaca Al-Quran. Qal ashartu laylahu. Setiap malam sebelum tidur, sebelum subuh, beliau membaca Al-Quran. Salat beberapa rakaat membaca. Ini fulan sahabat saya. Izin aku berikan syafaat ya Allah. Allah ya'dan lahu. Allah mengizinkan. Bawa fulan ke surga. Bawa fulana ke surga. Bawa fulan ke surga. Bawa sahabat. Walaupun belum hafal. Tapi setiap hari bertemu jadi sahabat. Kenal baik. Al-Quran tidak mungkin tinggalkan sahabatnya sampai menantar dia ke dalam surga. Saat itu ketika Al-Quran bawa fulana ke surga,
mungkin ada di Yaumul Mahsyar yang lihat, ya Quran, tolong, saya mau ke surga lagi juga. Saya mau. Kata Al-Quran, ini siapa ya? Enggak kenal ini. Enggak kenal. Saya baca. Kapan? Ketika ada takziah baca Yasinan. Maaf, saya lupa, enggak kenal ini. Saya baca lagi di Ramadan, bulan Ramadan. Oh, setahun sekali saya lupa. Tapi orang yang setiap hari bertemu Al-Quran, baca walaupun sedikit, pasti Al-Quran kenal dan membawa sahabatnya ke dalam surga. Setiap malam usahakan baca suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat. 30 ayat. 2 halaman lebih sedikit. Kalau bacanya kurang lebih 5 menit. Paling 7 menit. Kalau baca suratul Mulk. Apa keutamaannya? Besok kalau meninggal masuk dalam kubur aman. Selamat dari azab dan siksa kubur sampai yaumul qiyamah. Karena itu sahabat memberi nama kepada suratul Mulk Asy-Syafi'ah. Surat apa? Asy-Syafi'ah, yang memberi syafaat kepada sahabatnya. Ada nama lain Al-Munjiyah, yang menyelamatkan sahabatnya dari azab dan siksa kubur. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca suratul Mulk setiap malam, tunajjihi min adabil qabr, menyelamatkan dia dari azab dan siksa kubur. Tenang, tenang. Kalau masuk dalam kubur sampai yaumul qiyamah, kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Kalau misal, bayangkan, kalau di dekat masjid ini, ya, ada tanah kosong enggak ini? Pak Camat, ada tanah kosong enggak? Boleh saya pinjam ya? Mau 100 meter saja ya? Boleh ya? Untuk apa Syekh? Mau bangunin rumah atau apa? Enggak. Saya mau bikin proyek. Proyek apa di sini? Saya mau bikin kuburan, pemakaman. Tapi yang bagus, rapi, bagar, security, ada lampu. Saya bikin 100 saja. Setelah selesai, saya datang ke jamaah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya Syekh Muhammad Jabir punya tanah ini, bikin kuburan ini, pemakaman. Ya, siapa yang mau meninggal silakan. Tapi nanti kalau ada yang milih kuburan saya, salah satu keluarga milih ini, satu kuburan bayar 100 juta. Gimana? Mau bayar enggak ini? Mau enggak? Kenapa? Di sini free ya? Enggak bayar ya? Oh ya pantas. Kalau Jakarta bayar. Setiap tahun ada pajak, tergantung kuburannya. Pinggir jalan, di dalam, besar, tergantunglah. Pernah saya lihat kuburan besar. Saya kaget, ini besar sekali, berapa orang? Hanya satu Syekh. Kok satu? Kenapa? Orang kaya. Kenapa besar? Biar betah di dalamnya. Ya. Kita kembali. Kuburan ini kira-kira ada yang mau bayar enggak? Ada yang mau booking enggak? Sebelum saya bikin. Jangan sampai saya bikin enggak laku ini. Tapi gimana kalau kalian dengar bahwa pemakaman atau kuburan yang saya punya itu punya keistimewaan. Kok keistimewaannya apa Syekh? Keistimewaannya, kalau di antara kita meninggal, masuk dalam kuburan ini aman, selamat dari azab, tidak kena azab sama sekali. Sampai yaumul qiyamah, kuburan kita saya jamin jadi taman surga. Kira-kira mau bayar enggak? Pasti semuanya mau kan? Walaupun kalau di antara kita tidak mampu, tujuannya bagaimana cara mengumpulkan duit sebesar 100 juta biar booking kuburan ini. Karena kita bikin rumah ratusan juta, miliar lebih, kita tinggal di dalamnya puluhan tahun, setelah itu tinggalkan rumah lagi. Masa kita enggak bayar? Pasti mau. Tapi enggak ada kuburan yang seperti itu. Enggak ada yang bisa jamin kuburan ini atau kuburan sana. Tapi ada amalan lebih ringan daripada membayar 100 juta. Baca suratul Mulk.
Mana lebih ringan? Bayar 100 juta kalau ada, atau suratul Mulk? Setiap malam 5 minit saja. Bayangkan, ini salah satu keutamaan Al-Quran. Hanya 5 minit saja baca. Boleh ba'da Isya sampai sebelum tidur. Kapan saja baca suratul Mulk, nanti meninggal di mana saja kuburannya aman, selamat dari azab dan siksa kubur sampai yaumul qiyamah. Bayangkan. Siap enggak ini? Siap? Siap apa? Aja. Ini Al-Quran wallahi hadiah. Al-Quran hadiah besar dari Allah untuk kita. Allah ingin membahagiakan kita. Al-Quran mengatur segala kehidupan kita. Jangan sampai tinggalkan hadiah Allah. Jangan sampai kita abaikan hadiah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tidak ada yang dekat dengan Al-Quran kecuali kehidupannya barakah, bahagia, selamat dunia akhirat. Karena itu jangan tinggal. Sayang sekali dari pagi sampai malam 24 jam ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan dan minum, ada waktu pegang handphone, nonton TV, ada waktu santai duduk bersama teman keluarga. Banyak ada waktunya, tapi Al-Quran tidak sempat membaca. Sayang sekali, padahal walaupun sedikit Al-Quran itu memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi aktivitas kita. Karena itu orang yang selalu dekat dengan Al-Quran itulah orang cerdas, yang betul ingin barakahnya. Banyak kesibukan, banyak aktivitas, banyak hajatnya, mulai dengan Al-Quran. Walaupun 10 menit baca, walaupun setengah jam di pagi hari baca. Seluruh waktu kita, aktivitas kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb Allah berikan taufik kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal. Saya sampaikan satu amalan lagi yang saya harap tidak ada di antara kita yang tinggalkan amalan ini. Lebih ringan daripada suratul Mulk. Satu ayat. Tolong, kalau malam ini hanya itu saja yang bawa pulang, cukup luar biasa. Amalan itu saja dan amalkan, insyaAllah semua yang hadir menjadi ahli surga. Dengar dulu baru amin. InsyaAllah amalan ringan semua bisa amalkan. Baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, setelah selesai salat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap selesai salat fardu baca zikir, terutama ayatul kursi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, la yamna'hu, bayangkan, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Saya ulangi lagi, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya apa? Artinya kalau mati masuk surga, selesai, aman, beres. Kalau mati masuk surga. Saya sangat senang sekali dengan hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berkata dalam hadis yang baca ayat kursi setelah selesai salat fardu akan masuk surga. Bukan begitu. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang baca ayat kursi setelah selesai salat fardu tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali maut. Bedanya apa? Bedanya ini Rasulullah memastikan bahawa orang yang baca tidak ada halangan dari surga sama sekali, insyaAllah. Bayangkan, hanya satu ayat baca setelah selesai salat fardu. Tapi sayang sekali banyak di antara jamaah yang biasa lupa baca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Betul? Kok betul? Iya betul. Sebenarnya betul. Contohnya tadi salat Isya, kita salat sama-sama.
Kira-kira jamaah baca ayat kursi tidak? Alhamdulillah. Baca. Ibu-ibu baca. Alhamdulillah. Coba-coba kita tes ya. Mohon maaf ya. Tes. Biar yang tidak baca, biarin, biar dia malu. Besok baca lagi. Yang baca tadi habis salat Isya, yang baca saja boleh angkat tangan. Yang tidak baca enggak usah. Yang baca saja angkat tangan. Mana yang tadi suaranya kencang itu? Itu biasa. Mohon maaf, itu biasa. Kenapa? Karena mungkin ya di antara kita baru tahu keutamaannya. Betul? Mungkin di antara kita pernah dengar tapi biasa lupa. Atau di antara kita menunggu imam baca zikir baru mau ikut imam. Terus kalau imam tidak baca ayat kursi, kita enggak baca, jangan. Tetap baca. Karena itu saya harap mulai malam ini setiap selesai salat fardu jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi biar kita menjadi ahli surga semua. Siap insyaallah? Ayo mari kita sama-sama baca ayat kursi. Ini tadi habis Isya karena mungkin banyak belum sempat membaca ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baca rutin setiap selesai salat fardu, insyaallah tidak ada yang menghalangi kita dari surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat saudara, setelah selesai salat artinya apa? Artinya salat fardu dulu. Bukan orang yang santai bekerja atau lagi main, oh ini sudah salat, ya sudah, ayo kita baca ayat kursi. Belum salat baca ayat kursi, ya. Karena itu ini dua amalan, salat, baca Quran, aman, selamat, ya rabbal alamin. Terima kasih, barakallahu fiikum. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua jamaah. Amin ya rabbal alamin. Biasa sebelum tutup saya suka sampaikan doa. Setiap majlis, setiap masjid, walaupun saya datang lagi, tetap saya suka di akhir majlis saya menyampaikan doa ini. Kenapa? Karena doa ini singkat, mudah dihafal. Walaupun tidak tulis, tidak rekam, pasti semuanya hafal doa ini. Dan yang kedua, karena keutamaannya luar biasa. Keutamaannya, yang baca doa ini insyaallah menjadi ahli surga. Saya senang sekali ketika dengar atau baca doa atau zikir dari Rasulullah SAW yang mengamalkannya, yang membacanya menjadi ahli surga. Karena itulah harapan kita semua. Betul kan? Kehadiran kita di majlis ini dari jauh-jauh, apa harapannya? Surga Allah. Salat subuh, bangun tidur, tetap setiap malam berusaha bikin alarm untuk datang salat berjamaah. Harapannya apa? Surga Allah. Itulah harapan kita. Karena itu ketika dengar doa atau zikir, keutamaannya surga jangan tinggalkan. Seperti ayatul kursi yang tadi saya sampaikan. Ini doa punya keistimewaan luar biasa. Yang baca doa ini surga mendoakan. Bayangkan, surga mendoakan.
Mau dapat doa surga? Baca doa ini. Bayangkan, bukan syekh yang berdoa, bukan ustaz, bukan ulama. Kalau kita ketemu ustaz, syekh, ulama, minta doa. Kalau mereka doa, senang ya. Apalagi yang berdoa surga. Apa doa surga kira-kira? Surga berdoa, Ya Allah. Bayangkan, surga berkata, Ya Allah, masukkan Pak Fulan ini ke dalam surga. Ya Allah, masukkan ibu ke dalam surga. Artinya surga kenal kita kalau baca doa ini. Surga minta kepada Allah, Ya Rabbi, masukkan fulan ini ke dalam surga karena baca doa ini. Kenapa saya suka sampaikan kepada jamaah? Jujur saja, harapan dan doa saya, Ya Rabb, seluruh jamaah yang saya bertemu dengan mereka di dunia, saya ingin bertemu lagi di surga, Ya Rabbal Alamin. Semoga Ya Rabb kita sama-sama berkumpul lagi di surga. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Artinya apa? Ya Allah, saya minta surga. Itu saja. Saya minta surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali, qalat al-jannah, surga berkata, surga memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan Pak Fulan ini, ya Allah masukkan Fulan ini ke dalam surga. Luar biasa. Ayo mari kita sama-sama baca doa ini biar dapat doa surga. Baca doa 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah. Sudah 3 kali. Sekarang yakin Bapak Ibu hadirin hadirat, surga sedang memohon kepada Allah, Ya Allah, masukkan seluruh jemaah yang hadir di majlis yang mulia ini ke dalam surga. Surga mendoakan kita. Karena itu insya-Allah dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, kita semua yang berkumpul di malam yang mulia ini, kita akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan seluruh aparat pemerintah yang mendukung program malam ini dan mengizinkan kita mengadakan acara ini. Semoga ya Rabb semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi sampaikan MC, belum selesai acaranya, kita sampaikan atau kasih serahkan mic ke tim yayasan. Biasa mengajak seluruh jamaah di akhir acara untuk bergabung dalam program 1 juta penghafal Quran. Walaupun di antara kita belum hafal, tetapi itu paling minimal kita berada di garis perjuangan Al-Quran. Semoga mendapatkan syafaatul Quran. Itulah dari kabupaten di kabupaten, dari desa ke desa. Ya, kita mengajak seluruh jamaah. Alhamdulillah, banyak jamaah yang bergabung dalam program ini. Semoga ini menjadi tanda baik mendapatkan syafaatul Quran nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.